Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati seluruh peserta kajian rutin kajian tafsir Fakultas Hukum Unisba pada pagi hari ini. Semoga seluruhnya diberikan kesehatan dan keafiatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga keafiatan, dan kita berharap semoga untuk hari ini dan selanjutnya diberikan kelancaran pula dalam pekerjaannya masing-masing. Salawat beserta Amin. salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi uswah, junjunan uswah contoh bagi kita seluruhnya bagaimana agar selamat dunia dan selamat akhirat. Alhamdulillah kajian tafsir pada pagi hari ini bertemakan tentang Isra Mi'raj yang kebetulan kita sekarang ada di bulan Rajab tahun 1446, tepatnya tanggal 8 Rajab ya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah pemateri sudah hadir pada pagi hari ini yang kami hormati Pak Ustadz Dr. Sindu Irwansyah. Ya, alhamdulillah, damang Pak Ustadz. Saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Sigana tiis ya Pak Jelas Ustadz wonten ya nanti ini. jelas. Lan? Jelas wonten. Jelas, jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tidak memperpanjang waktu, kita mulai dulu kajian pada pagi hari ini dengan mendengarkan terlebih dahulu ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Zaki dengan membacakan surat Al-Isra. Dipersilahkan Kang Zaki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillah, terima kasih Kang Zaki atas bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Lanjut ke materi utama kita pada pagi hari ini kepada Ustadz Dr. Sindu Irwansyah. Dipersilahkan Ustadz. Mangga pilih pada share screen mangga. Mangga. Tung nuhun saradha. Siap. Yang saya hormati Ketua ataupun Dekan dari Fakultas Hukum Prof. Epik beserta jajarannya, para juga dosen, Ibu dan Bapak Majelis Ilmu yang hadir pada kesempatan subuh kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak serta Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan subuh kali ini kita bisa bersilaturahmi, hadir dalam majelis ilmu setelah Allah mematikan kita, kemudian membangunkan kita, karena tidur itu merupakan sahabat kekasih dekatnya dari kematian. An-naumu akhun lil mauti.
Tidur itu adalah teman dekatnya kematian. Oleh karenanya ketika Allah matikan dan kemudian kita dihidupkan kembali, alhamdulillah sebuah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan tadi sholat subuh, kemudian sekarang hadir pada majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa melaksanakan kebaikan dan ketaatan-ketaatan kepadanya. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Allah utus beliau kepada kita semuanya untuk menjadi suri tauladan dan juga menyampaikan risalah. Maka kita sebagai umatnya hari ini dapat mengetahui bagaimana seharusnya kita menjadi manusia ini di dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Bapak serta Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya coba untuk membagikan share screen terlebih dahulu. Ya, oke baik. Sudah muncul? Sudah ada hak? Sudah muncul, Bang Ustaz. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Adha bahwasanya kita sekarang berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini merupakan salah satu juga bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu firman bagaimana Allah menjadikan bulan ini adalah bulan yang haram adalah qala ta'ala fil Qur'anil Karim, inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan indallah di sisi Allah itu ada ithna asyara syahran, ada 12 bulan. Jadi karena Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka Allah pula yang menentukan perputaran dari bulan ataupun matahari. Sehingga dari perputaran matahari ini ataupun perputaran dari bulan ini terciptalah menjadi 12 bulan. Fi kitabillahi, dalam kitab Allah ataupun dalam ketentuan Allah, yauma khalaqas samawati wal arda, di mana di saat diciptakannya langit-langit dan bumi. Minha, dari 12 bulan itu arbaatun hurum. Terdapat 4 bulan yang diharamkan. Ya. 4 bulan yang diharamkan ini adalah bulan Muharram, kemudian bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Muharram, dan satu lagi adalah yang sekarang yaitu bulan bulan Rajab. Ya. Bulan yang haram di sini artinya adalah bulan yang diagungkan. Sebagaimana kita menyebut Masjidil Haram ataupun tanah haram gitu ya. Nah, di sini kata haram ini sebetulnya menunjukkan kepada sesuatu yang agung, yang tinggi. Maka Masjidil Haram adalah masjid yang diagungkan, masjid yang dimuliakan. Ataupun tanah haram adalah tanah yang juga diagungkan ataupun dimuliakan. Maka ketika manusia diberikan hukum haram sebetulnya adalah karena Allah ingin memuliakan. Allah ingin juga mengagungkan martabat, kedudukan manusia agar tetap ia menjadi sebenar-benarnya makhluk yang mulia. Bagaimana ia tidak terjerumus kepada keburukan, bagaimana ia tidak terjerumus juga kepada kebatilan dan sebagainya. Maka sesuatu yang haram itu sesungguhnya adalah bermakna Allah ingin tetap mengagungkan pada kedudukan sebenar-benarnya manusia. Dzalikad dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus. Maka ada satu hikmah penting dari ayat ini adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian semua sekali-kali berlaku zalim fihinna, pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama ya adalah tidak zalim kepada diri sendiri. Karena pada hakikatnya ketika seseorang itu mendolimi orang lain,
sesungguhnya ia sedang mendolimi diri sendiri. Karena ia akan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah ia perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bulan yang diagungkan itu tidak hanya bulan Ramadan, gitu. Makanya di sini ulama itu berbeda pendapat, mana yang lebih mulia, mana yang lebih agung, bulan Ramadan atau bulan yang diharamkan oleh Allah, kata ulama. Ada yang mengatakan bulan yang agung itu adalah bulan Ramadan. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bulan yang agung itu adalah bulan bulan yang diharamkan oleh Allah. Nah, dari dua pendapat ini ada satu pendapat ulama yang moderat yang mengatakan andai kata saja, katanya, di bulan Ramadan itu tidak ada malam Lailatul Qadar, maka niscaya bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih mulia daripada bulan Ramadan. Jadi luar biasa bagaimana Allah menciptakan tempat, Allah menciptakan juga waktu, dan dari tempat dan waktu itu pun Allah menentukan kedudukannya. Faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Allah melebihkan yang satu dengan yang lainnya. Seluruh masjid di dunia ini mulia. Seluruh masjid di dunia ini pun suci. Tetapi ada masjid-masjid yang lebih mulia dan lebih ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Masjidil Haram, ya, kemudian juga Masjid Madinah, kemudian juga Masjidil Aqsa, begitu. Semua manusia sama di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada beberapa manusia yang kemudian Allah unggulkan, Allah lebihkan. Contohnya adalah para rasul-rasulnya, para nabi-nabinya, para ulama-ulama, begitu. Ataupun misalkan orang tua lebih diunggulkan daripada anaknya, orang yang kemudian lebih tua umurnya pun lebih diunggulkan daripada orang yang lebih muda, ya. Seorang guru, seorang dosen lebih diunggulkan daripada muridnya ataupun mahasiswanya. Ini adalah beberapa keunggulan-keunggulan, kemuliaan-kemuliaan yang telah Allah tetapkan, gitu. Sehingga begitu pun juga dengan waktu, gitu. Dalam 12 bulan ini ada kemudian 4 bulan yang diharamkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah di bulan Rajab ini. Sebagaimana dalam satu minggu itu ada satu hari yang dimuliakan dan dilebihkan, yaitu hari hari Jumat. Itu. Oleh karenanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ia melakukan kebaikan di bulan Rajab ini, maka Allah akan lipat gandakan kebaikannya. Tetapi ketika ada seseorang yang berlaku zalim dia, baik kepada dirinya ataupun kepada orang lain, maka dari kedoliman itu, dari keburukan itu, Allah pun akan melipat gandakan dari siksaan ataupun dari siksaan-siksaan ataupun dari dosa-dosa yang telah ia perbuat. Hadirin yang berbahagia, oleh karenanya di dalam bulan Rajab ini, karena bulan ini adalah bulan yang dimuliakan, sehingga ada satu peristiwa yang begitu sangat agung. Ya, salah satunya adalah peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Ini adalah sebuah peristiwa yang memang di luar akal semuanya. Bagaimana dalam hitungan satu malam, bahkan ada satu hadis yang menunjukkan uh, perjalanan Nabi dalam Isra dan Mi'raj itu hingga kembali sampai-sampai tempat tidurnya saja masih hangat. Ya, dalam artian ini menunjukkan kepada begitu sangat cepatnya dan kilatnya perjalanan, padahal perjalanan ini apabila diukur dengan yang namanya jarak, sepertinya kalkulator saja sudah tidak cukup itu. Kira-kira berapa triliun kilometer, ya. Bukan 300 triliun Ustaz Adha, ya. Tapi berapa ribu triliun gitu, ya. Jarak dari bumi sampai ke Sidratul Muntaha ini. Maka perjalanan ini pun sekaligus juga sebagai penghibur kepada Nabi, karena pada tahun itu, ya, Nabi Muhammad itu ditinggalkan, ya, sehingga disebut sebagai Amul Huzn. Amul Huzn itu adalah tahun kesedihan. Maka salah satu untuk penghiburan kepada Nabi, Allah memperjalankan Nabi melalui Isra dan Mi'rajnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Nabi ini bagi kita adalah sebagai suri tauladan. Ya. Maka kita sebagai umatnya ini diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti semua apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Mulai dari tutur katanya, kemudian mulai dari perbuatannya, apapun itu. Ya, cara berjalannya Nabi, cara minumnya Nabi, cara mengajarnya Nabi, ya, cara menasehatinya Nabi, semua apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu harus menjadi sunnah, harus menjadi tuntunan bagi kita semuanya agar kita kemudian bisa mengikuti dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu perjalanan yang mulia ini di bulan Rajab ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dari petikan ayat ini, ketika Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW, maka tadi yang kami sampaikan, karena Nabi ini sebagai rujukan, ya, sebagai master agar kita kemudian bisa mengikuti dan mensuri tauladan Rasulullah, maka kita pun dituntut oleh Allah dan Rasul untuk bisa diisrokan dan dimi'rajkan. Jadi Isra dan Mi'raj tidak hanya berlaku bagi Nabi. Kita pun harus bisa diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk sampai jauh kepada sana, ya, kepada apa yang tadi kami sampaikan, maka kita akan mencoba untuk membuka hikmah-hikmah, makna-makna yang ada pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, subhana. Yang pertama adalah terdapat kata subhana. Sini ada kata subhana. Ya. Kata subhana ini kita memaknainya secara letterlek, dia adalah maha suci. Ya. Namun, ya, ulama mengatakan kepada kita, jikalau seseorang itu, ya, ingin diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana diperjalankannya Nabi Muhammad SAW, maka ada syarat-syaratnya. Yang pertama, kata subhana itu menunjukkan kepada dilalatu ala tanzih. Ya, dilalah, ya, sebuah petunjuk yang menunjukkan kepada pensucian. Jadi kata subhana, kata ulama, menunjukkan kepada sesuatu yang harus disucikan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam melewati kehidupan ini tidak akan mudah bagi kita kalau kita melakukannya sendiri. Akan banyak hantaman-hantaman, akan banyak ujian-ujian yang bisa jadi ujian itu dari sesuatu yang memang tidak kita sangka-sangka juga, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, gitu. Ada itu ujian-ujian, rasa ketakutan, kecemasan. Ya kalau sekarang mungkin orang menyebutnya kegalauan, ya, ketakutan untuk menghadapi masa depan, gitu ya. Kalau mungkin kita sebagai karyawan di Unisba, ya, misalkan bagaimana agar kita tidak cemas dan tidak takut ketika kita misalkan sudah tidak bekerja, ya, dalam artian sudah purna bakti, ya, apa yang akan kita lakukan, sedangkan misalkan anak masih kecil dan sebagainya. Nah, itu adalah kecemasan-kecemasan, ketakutan-ketakutan yang kemudian Allah akan uji kepada kita semuanya. Kemudian juga misalkan rasa sakit, ya, sakit fisik dan sebagainya, itu pun semua adalah ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ujian-ujian ini jikalau kemudian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dalam artian kita serahkan semua perjalanan hidup kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala akan ringan ketimbang kita harus melangkahkan kaki kita sendiri untuk setapak demi setapak melewati kehidupan ini sampai akhir hayat hidup kita. Sangat berat, ya. Maka kita memerlukan bantuan Allah Subhanahu wa taala agar di dalam kehidupan ini tidak kita mendapatkan kesedihan-kesedihan sebagaimana Rasulullah pada saat itu dalam keadaan tahun yang sedih dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan banyak hiburan-hiburan yang kemudian disajikan dan dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Nah, syarat agar kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menapaki kehidupan ini, yaitu yang pertama adalah kata subhana yang menunjukkan kepada kesucian. Dalam artian ada perintah kepada kita untuk mensucikan terlebih dahulu. Makanya Nabi Muhammad SAW sebelum diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dadanya Nabi Muhammad SAW itu dibelah terlebih dahulu. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi Nabi Muhammad, kemudian dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya dan dibersihkan dengan air zam-zam. Ya. Pembersihan ataupun pembelahan dada ini terjadi kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika Nabi pada saat itu masih kecil, ya masih kecil, sedang berada di di daerah Sa'ad pada saat itu, karena pada saat itu Nabi Muhammad sedang diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Ketika Nabi sedang bermain dengan anak-anaknya dengan seumurnya pada saat itu, mungkin sekitar umur 4 atau 5 tahun begitu ya. Kemudian datang malaikat Jibril untuk membelah dadanya. Dibelah dadanya, kemudian diambil darah hitamnya, ya. Dan itu darah hitam itu menunjukkan kepada sesuatu yang ada sesuatu godaan setan yang ada di dalam hati Nabi pada saat itu. Kemudian dicabut, kemudian diisikan yang namanya cahaya keimanan dan cahaya hikmah di dalam hati Nabi Muhammad SAW pada saat masih kecil. Kemudian sebelum perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, Nabi pun sama. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Nabi dan dibelah dadanya. Ya, kemudian dicuci dadanya ataupun jantungnya dengan air zam-zam, ya. Kemudian setelah itu diisi oleh Allah dengan cahaya hikmah ataupun cahaya kebijaksanaan dan juga cahaya iman. Sehingga ketika bersih hati Nabi Muhammad, ketika bercahaya hati Muhammad, ya hati Nabi Muhammad, tidak ada sedikit pun kecacatan, tidak ada sedikit pun yang namanya noda. Pada saat itu Nabi Muhammad kemudian selanjutnya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita pun, jikalau di dalam hidup ini kita ingin dituntun, ingin dibimbing, ingin diperjalankan, ya, tangan kita ini dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menapaki hidup ini, maka salah satu syaratnya adalah kita harus membersihkan diri kita. Bahasa Sundanya kudu daek bebersih. Ya, kudu daek bebersih. Contoh misalkan baju begitu ya. Baju yang sudah kita pakai ini ya, dipakai pagi kemudian sampai sore begitu ya, itu pasti ada kotornya ya. Paling tidak ya bau keringat lah dan sebagainya. Maka alangkah indahnya jikalau kemudian baju itu setelah kotor dicuci. Ya, bagaimana kita memperhatikan ya ibu kita, istri kita ya ketika mencuci, pertama direndam dulu bajunya ya mungkin berjam-jam, bahkan kalau pekat mungkin pakai Baiklin begitu ya, pakai pemutih. Nah, kemudian setelah itu baru dikucek, misalkan kalau sekarang ada mesin cuci begitu ya, dikucek begitu. Nah, setelah dikucek kemudian kalau yang tebal mungkin bisa dibanting-banting ya ataupun diinjak-injak oleh kaki ya, kemudian digerus-gerus oleh tangan ya. Kemudian setelah itu baru dijemur ya, terik matahari ya dengan begitu sangat menyengat. Setelah diambil kemudian disetrika
pakai pewangi, ya, kemudian dilipat, baru pada saat itu baju itu akan menjadi bersih dan rapi dan nyaman untuk dipandang, ya, enak juga untuk dipakai. Ya. Ini menunjukkan bahwa untuk membersihkan hati itu butuh pengorbanan. Akan ada yang namanya ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala yang akan memberatkan kepada kita semuanya. Begitu, ya. Karena setiap hati itu, ya, setiap hati itu pasti mempunyai kotoran dan apapun itu pasti juga mempunyai kotoran. Mau yang berwujud, ya, ataupun yang bersifat batin itu pasti ada kotoran-kotorannya. Sehingga dari kotoran ini kita diperintahkan untuk dibersihkan sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in thiqalatan wa thiqalatul qalbi zikrullah. Sesungguhnya pada setiap sesuatu itu thiqalatan, terdapat pembersih. Wa thiqalatul qalbi, dan pembersih hati itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Nabi Muhammad dibersihkan dadanya, hatinya oleh malaikat Jibril, maka kita pun harus membersihkan hati kita. Harus dibersihkan. Ya, sebagaimana tadi sabda Nabi Muhammad, untuk membersihkan hati kita itu adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir itu bahasa Sundana eling, ingat, ya. Ketika kita sudah ingat, kita sudah zikir sebetulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makna zikir di sini bukan hanya kita mengucapkan dengan lisan saja, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha. Bukan hanya itu kalimat zikir itu. Tetapi justru yang lebih mendalam adalah ketika kita ingat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kegiatan apapun dan sedang di ruang manapun kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu cara kita untuk membersihkan hati kita. Ketika kita mencoba untuk datang ke kampus, kita niatkan bahwasanya ke kampus ini adalah merupakan bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita menuntut ilmu karena kita akan mengajar, misalkan kemudian kita mencari kasab, ya, mencari kehidupan karena pun itu tuntutan bagi kita semuanya, apalagi terutama bagi bapak-bapak, ya, ada tanggung jawab istri dan anak-anak, begitu ya. Dan ini merupakan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita melangkahkan ke kelas, begitu ya, itu pun kita sedang berada pada jihad fisabilillah, gitu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang kemudian yang ia berjalan pada sebuah jalan, dia untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu yang baik itu adalah dengan cara mengajar sebetulnya. Yang paling baik itu. Karena tidak mungkin orang akan mengajar tapi tidak membaca terlebih dahulu. Ya. Maka pada saat itu ketika orang melangkahkan kakinya ke setiap kelas, begitu ya, ke Taman Sari, ke Rangga Gading, begitu dan sebagainya, sebetulnya kita dalam jihad fisabilillah. Dan ini hal yang kemudian sangat penting harus selalu teringat dan tertanam di dalam hati kita agar kita senantiasa hati ini tetap dalam keadaan yang bersih, ya. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah agar kita bisa mencontoh Rasulullah SAW. Maka membersihkan hati merupakan salah satu tuntutan bagi kita jikalau kita ingin diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah kata subhana ini, ya, selain dia memiliki makna dilalatu ala tanzih, dia pun memiliki makna al-maksud li ta'ajubi. Al-maksud li ta'ajubi. Kata ataupun kalimat subhana, ya, ini memiliki maksud li ta'ajubi, kepada sesuatu yang takjub, yang luar biasa, ya. Maka sebagaimana kita tahu bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW diperjalankan, diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah memperlihatkan kebesaran-kebesarannya kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi begitu sangat takjub, ya, melihat ternyata apa yang Allah ciptakan itu sangat-sangat luar biasa. Ya, sangat-sangat luar biasa. Nabi Muhammad diperlihatkan surga, Nabi Muhammad diperlihatkan neraka, Nabi Muhammad diperlihatkan Baitul Ma'mur, ya. Bahkan Nabi Muhammad sampai kepada satu titik yaitu makom, yaitu Sidratul Muntaha, yang tidak ada satu makhluk pun sampai kepada tempat itu kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak ketakjuban, keistimewaan yang dilihat dan didengarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Allah mengisrokan dan memi'rajkan Nabi Muhammad. Contoh misalkan ada sebuah hadis ketika Nabi Muhammad diisrokan sehingga itu membuat ta'ajub, ya, membuat ta'ajub Nabi Muhammad SAW. Akhraja Syaikhani min hadithi Malikin ibni Sa'ata radhiyallahu anhuma fi haditsil Isra at-tawil, ya, pada sebuah hadis Isra, ya, pada sebuah hadis al-Isra at-tawil, ya, yang panjang, ya. Qalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farufi'a li al-baitul ma'mur, maka diangkatkan bagiku yaitu Baitul Ma'mur. Jadi ada satu lokasi di akhirat itu disebut dengan Baitul Ma'mur. Fasa'altu Jibrila, kemudian aku bertanya kepada malaikat Jibril, ya. Faqala, kemudian malaikat Jibril menjawab, hadzal Baitul Ma'mur. Wahai Nabi Muhammad, ini adalah Baitul Ma'mur. Yusolli fihi kulla yaumin, ya, yang dimana di Baitul Ma'mur itu, ya, terdapat makhluk yang sholat, ya, terdapat makhluk yang sholat kulla yaumin, setiap harinya itu sab'una alf, 70.000 malaikat, 70.000 malaikat setiap harinya. Idza kharaju, di mana-mana ataupun apabila, ya, malaikat itu sudah keluar dari Baitul Ma'mur, lam yaudu, maka malaikat itu tidak akan pernah kembali ilaihi, ke tempat tersebut, ya, akhira ma alaihim, sehingga sampai akhirnya dari malaikat. Maksudnya adalah, jadi setiap hari itu terdapat 70.000 malaikat yang sholat di Baitul Ma'mur. Dan malaikat yang sudah sholat pada hari itu tidak akan pernah kembali untuk selamanya. Maka setiap hari ada pergantian malaikat sebanyak 70.000 kali. Nah, pertanyaannya adalah, berapa lama ataupun berapa umur sebetulnya alam semesta ini? Begitu, ya. Berapa umur alam semesta ini? Mungkin sudah triliunan tahun. Jikalau dalam satu tahun itu ada 365 hari, berarti 365 dikali 70.000 malaikat. Ya, 70.000 malaikat dikalikan jumlah umur dari alam semesta. Waduh, kayaknya sudah tidak terhingga, ya. Berapa hitungan dari hitungan malaikat itu, ya. Sudah sangat banyak sekali itu, ya. Jadi sebetulnya jumlah manusia itu sedikit, tidak banyak sebetulnya dibandingkan dengan malaikat. Begitu, ya. Bahkan di dalam hadis yang lain juga yang begitu menjadi takjub bagi Nabi Muhammad SAW, ya, di mana Rasulullah diperlihatkan neraka, ya. Rasul diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannama yauma idzin laha, didatangkan, ya, didatangkan pada saat itu di neraka jahanam, ya. Laha sab'una, ternyata yang namanya neraka jahanam itu memiliki sab'una alfa zimam, memiliki 70.000 rantai. Jadi neraka jahanam itu ditopang oleh 70.000 rantai. Ditopang oleh 70.000 rantai, ya. Ma'akul lizimamim, ya, beserta pada tiap-tiap rantai itu sab'una alfa malakin yajurrunaha. Jadi pada setiap-tiap rantai itu dipegang oleh malaikat sebanyak 70.000. Kalau ada 70.000 rantai, satu rantai dipegang oleh 70.000 malaikat,
maka 70.000 kali 70.000 sabar ya tanya 49 miliar atau 40 apa ya? 49 juta itu ya. 70.000 berarti nolnya jadi 8 itu ya. Jadi 8. Ya mungkin 49 49.000 juta ya, miliar mungkin ya, nggak tahu itu juga ya. Intinya adalah ternyata yang megang rantai saja dengan jumlah manusia ya, yang megang rantai di jahanam saja itu padahal baru ya, belum neraka-neraka yang lainnya ya. Itu ternyata malaikatnya lebih banyak ya ketimbang dengan ya jumlah dari manusia ya. Baik. Ada ketakjuban yang lain yang kemudian diperlihatkan. Oh, setinggi apa sih sebetulnya itu malaikat itu? Begitu ya, setinggi apa ya? Jadi Nabi Muhammad SAW diperlihatkan terdapat apa namanya malaikat yang memanggul bumi ya. Jadi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad itu diperlihatkan ada malaikat yang sedang memangku bumi, gitu, memunggu bumi ya. Nah, malaikatnya itu ya katanya tingginya itu dari ujung daun telinganya ya, dari daun ujung telinga sampai kepada pundaknya itu ya, kata Nabi, jikalau itu diukur dengan sebuah perjalanan, maka dia memerlukan waktu 70.000 tahun ya. Jadi dari ujung telinganya malaikat sampai kepada pundaknya malaikat ya, itu kalau dengan perjalanan waktu katanya memerlukan waktu sekitar 70.000 tahun. Waduh, ya, bagaimana ini ya? Kita saja tidak nyampe segitu ya umur kita. Umur kita kan ini kalau melihat batasan Nabi paling sekitar 60-an begitu ya. Tapi ternyata ini berarti begitu sangat tinggi yang disebut dengan malaikat ya. Kalau begitu selain tinggi pun ternyata malaikat itu banyak. Itulah yang disebut dengan makna subhana bermaksud yaitu li ta'ajjubi ya. Maka begitupun juga dengan kita. Jikalau kemudian Allah memperjalankan kita, memegang tangan kita untuk dibimbing, ya, untuk diperjalankan, maka kita akan bisa melihat ketakjuban, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan jauh-jauh, kita kadang melihat diri kita pun ya, bagaimana kita diciptakan dari air mani yang begitu sangat menjijikan, tetapi kemudian kita bisa menjadi manusia yang begitu sangat mulia ini ya, mempunyai mata, mempunyai telinga, kemudian bisa berjalan dan sebagainya gitu kan. Kalau dipikir-pikir, mesin pencetak apa yang begitu sangat canggih ya, yang bisa membuat manusia? Nggak bisa, hanya Allah sebetulnya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat diri kita pun kita akan melihat ketakjuban akan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini terdapat linuriyahu min ayatina ya, linuriyahu min ayatina. Ketika Allah memperjalankan kita semuanya ya, maka Allah akan memperlihatkan kepada kita dari sebagian tanda-tanda kebesarannya ya. Tapi permasalahannya adalah banyak dari golongan manusia yang tidak melihat kebesaran itu ya. Bisa jadi mungkin hatinya belum bersih sehingga hikmah, kebijaksanaan, kebesaran dan keagungan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat, padahal itu ada di depan mata. Padahal itu ada di depan telinganya. Contohnya misalkan lisan kita saja. Lisan kita saja ya. Ini tahadus binikmah saja sebetulnya. Kemarin ketika gara-gara Covid gitu ya, gara-gara Covid itu ada salah satu kolega kita ternyata setelah terkena Covid itu katanya rasa makanan itu lebih sensitif. Masya Allah, luar biasa ini ya, lebih sensitif ya, sesuatu yang biasa dimakan ya, seperti makanan biasa ya, rasanya memang biasa normal, tapi ternyata setelah Covid itu sangat luar biasa pekat
pekat. Kalau asin asin banget, kalau manis manis banget, begitu ya. Nah, permasalahannya adalah siapa yang bisa menciptakan sensitivitas sehingga di lidah kita ini ada rasa, rasa asam, rasa manis, rasa pedas, begitu ya. Ini adalah sebetulnya kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala yang apabila ya kita bisa melihatnya itu semuanya, kita akan takjub kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah dari kata eh, dari kata alladzi asra, ya. Dari kata alladzi asra, ya. Alladzi asra di sini adalah yang memperjalankan. Artinya Nabi Muhammad tidak berjalan sendiri, ya. Nabi Muhammad tidak berjalan sendiri, tapi Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya ya Nabi Muhammad pada saat itu ketika diperjalankan oleh Allah yang dilihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak melihat siapapun, ya. Nabi Muhammad tidak melihat siapapun, ya. Sehingga ketika yang dilihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka semua hidupnya, matinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun juga dengan kita, ya. Ketika kita misalkan diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka yang hanya akan kita lihat pun hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya kita lihat hanyalah keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut dengan ihsan sebetulnya. Ya, kan ada hadis itu ya. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan, begitu ya. Apakah itu iman, apakah itu Islam, apakah itu ihsan, ya. Ihsan itu kan anta'budallaha ka'annaka taro, fa in lam yakun taro, fa innahu yara. Ya. Jadi disebutkan ihsan itu adalah seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu belum mampu kamu melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah sesungguhnya Allah sedang melihat engkau, katanya. Nah, begitu sama juga dengan kita, gitu ya. Jikalau seseorang itu hatinya sudah jernih, hatinya sudah bersih, begitu ya, maka dia akan lompat asro, ya. Allah akan memperjalankan seseorang, ya. Dan ketika diperjalankan itulah kemudian ya dia akan melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ya Rasulullah SAW yang hanya kita lihat adalah Allah, maka kita telah sampai kepada derajat ihsan sebetulnya, ya. Ketika kita di kampus kita melihat Allah, ketika kita melihat istri kita melihat Allah, ketika kita melihat suami kita melihat Allah, melihat anak, melihat pegunungan, melihat pantai, melihat mobil, semua apapun yang kita lihat ya itu adalah kebesaran-kebesaran ataupun zat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ulama yang mengelompokkan bahwasanya manusia itu dibagi menjadi 3 kelompok di dalam masalah tauhid ini ya. Yang pertama adalah tauhid zat. Tauhid zat di sini kata ulama tersebut adalah engkau tidak akan melihat sesuatu kecuali engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Contoh misalkan kita ambil ilustrasi misalkan Habibi dan Ainun ya. Habibie itu ketika ditinggal oleh Ainun istrinya menangis begitu sangat mendalam ya. Ketika melihat kamar menangis, ketika duduk di ruang makan menangis gitu ya. Nah, yang ditangisi oleh Habibie itu bukan bantal, bukan kasur, tetapi siapa yang selalu tidur di atas bantal itu. Yang ditangisi oleh Habibie itu adalah bukan meja makan, bukan makanannya, tetapi yang ditangisi adalah siapa yang selalu duduk di bangku itu. Itu adalah yang disebut dengan tauhid zat. Dan itu yang dimaksudkan oleh alladzi asra. Ya, tidak ada yang dilihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya
ada kata bi di sini bi. Nah, ya, di sini ada huruf bi, ya. Huruf bi ini mengandung makna yang sangat luar biasa, ya. Huruf ba saja itu mengandung makna yang luar biasa. Menurut ulama, ya, kata bi itu, ya, ataupun huruf bi itu, aduh 5 menit deh, ya. Kata huruf ba itu katanya maknanya ada lil ilsok, artinya menempel, ya, menempel. Maknanya adalah sebetulnya kita percepat, yang sebenar-benarnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi Muhammad. Jadi akan sulit bagi kita untuk Isra dan Mi'raj sebetulnya. Begitu ya, akan sulit gitu ya. Nah, karena di sini maknanya adalah lil ilsok. Tapi ada mana yang kedua yaitu al isti'anah. Apa mana al isti'anah? Maknanya adalah sebetulnya, ya, kita memohon meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad, ya, melalui Ismul A'dhamnya, melalui nama agungnya Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah kita meminta syafaat kepada beliau, gitu ya, dalam arti meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah dijamin bahwasanya Nabi Muhammad bisa memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Itu arti kata dari huruf huruf ba. Selanjutnya adalah kata abdun, ya. Kata abdun ini memiliki makna, ya, man lam yamlik nafsahu, hamba sahaya, ya, sebagaimana Tuhan memiliki hamba sahaya. Man lam yamlik nafsahu, seseorang yang tidak memiliki dirinya sendiri. Hamba sahaya kan dia tidak merasa memiliki dirinya, karena yang memiliki dirinya adalah Tuannya, begitu ya. Maka seorang hamba sahaya dia tidak memiliki kehormatan, dia tidak memiliki juga kedudukan di depan hambanya, sama, ya. Maka gelar yang paling tinggi yang dimiliki oleh seorang hamba sebagai Nabi Muhammad adalah gelar abdun. Maka di sini disebutkan Nabi Muhammad sebagai abdun, ya, karena Nabi Muhammad beserta kita semuanya tidak memiliki apapun, bahkan diri kita pun adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak layak bagi kita merasa paling, begitu ya, merasa memiliki kedudukan, merasa memiliki ilmu, kemudian merasa paling pintar, ya, merasa paling mulia, merasa paling kaya, merasa paling, itu adalah sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh seorang hamba. Karena hamba itu jangankan ia merasa memiliki kedudukan dan kehormatan, bahkan dirinya pun dia tidak merasa memiliki. Semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Selanjutnya, oh, gimana ini ya? Ke slide selanjutnya teh. Gimana ya? Nah, itu atas slide selanjutnya, Mas. Oh iya, slide selanjutnya. Tos. Baik. Untuk slide selanjutnya, ya, ini kata abdun. Ini mungkin Ustadz Paris dan juga Ustadz Adha, ya. Abdun. Di sini ada kata abdi, bi abdi, itu ada huruf jar. Nah, di sini nih. Nah, ini huruf jar. Jar itu kasroh, kasroh, ya. Ada kasroh, ya. Kasroh itu, ya, ada yang menyebutnya aljar, ada yang menyebutnya khofat, ya. Khofat. Artinya aljar itu adalah an-nuzul ilal asfal. Nuzul itu turun, asfal itu ke bawah. Berarti turun ke bawah. Makanya dia kasroh, kan di bawah, memang di bawah huruf tandanya. Ya. Dalam artian adalah kita sebagai manusia itu harus apa bahasa Sundanya? Handap asor. Ya, harus tawadu begitu ya. Jangan sampai kita ini merasa orang yang paling memiliki, tidak boleh. Tidak boleh. Haram hukumnya ya. Karena yang sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita merasa memiliki jabatan, merasa memiliki kekayaan, merasa memiliki kehormatan. Tidak ada, ya. Di depan Allah Subhanahu wa taala kita harus menghilangkan semuanya itu jikalau kita ingin diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah khofad. Khofad itu adalah tagirun mahsusun, ya. Perubahan yang secara khusus wa'alamatuhu, dan tandanya dari perubahan itu adalah al-kasrah, ya, kasrah. Kasrah di sini, ya, artinya secara bahasa pecah sebetulnya, ya, pecah. Maka
seorang hamba yang hatinya pecah, dia merintih, dia merasa kemudian perlu pegangan yang kuat, tidak ada tempat bagi dia untuk bertanya, untuk meminta, untuk memohon, ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat seorang hamba itu pecah hatinya, retak hatinya, dan dia berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hadir untuk menolongnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ana indal munkasirati kulubuhum min ajli, ya. Aku itu di sisi orang-orang yang sedang pecah hatinya, sedang galau hatinya, ya, kehimpitan ekonomi, kemudian sakit, ya, di badan sakit yang berat dan sebagainya. Jikalau kemudian kita merintih hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hadir kepada kita semuanya. Yang terakhir, ya, di sini ada kata abadihi, ya, abadihi. Nah, ini ada kata hi, ya. Ini maknanya adalah idofah, ya, idofah. Idofah itu apa namanya? Dua kata, ya. Dia sebuah konstruksi dalam bahasa Arab, ya, yang memiliki makna kepemilikan, ya. Dalam artian adalah hubungan antara dua objek. Abdun dan hu. Allah, hu itu Allah, ya. Artinya hu itu adalah Allah. Jadi hambanya Allah. Ini adalah dua kata. Hamba dan Allah. Artinya adalah kepemilikan. Maka, ya, di dalam bahasa Arab makna idhofah itu memiliki makna bisa min, ya, bisa li, bisa fi, ya. Min itu artinya adalah dari. Li itu artinya adalah milik. Fi itu artinya adalah kepada. Maka min, ya, apabila dikaitkan dengan abdun di sini, dengan hamba di sini, adalah min itu adalah artinya kita ini semua dari Allah, ya. Li, ya, dan kita ini adalah milik Allah, ya. Dan fi, dan kita semua ini adalah akan kembali kepada Allah. Itu makna idhofah artinya, ya. Maka kalimat la ilaha illallah, ya, yang kalimat talqin itu sebetulnya kalimat talqin itu adalah kalimat untuk orang hidup, bukan untuk orang mati, ya. Yang artinya adalah ini min, li, dan fi, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Min, kita dari Allah, li, kita milik Allah, dan fi, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau, ya, hikmah dari Isra dan Mi'raj ini kita maknai dengan secara mendalam dan kita memahami bahwasanya kita adalah seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa, dan kemudian kita sandarkan semua kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memegang dan menggenggam tangan kita dan akan memperjalankan hidup kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun di dalam perjalanan hidup kita ini kita akan dipertemukan oleh Allah dengan ketajuban-ketajuban, sehingga yang kita lihat hanyalah keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, karena waktu sudah habis sebetulnya. Kita masih ada sebetulnya, ya, tapi Masih banyak Pak Ustadz ya, tapi ini waktu gimana terbatas. lagi. Siap. Oke. Mangga Ibu Bapak, jadi sedikit mungkin menggarisbawahi, Ustadz Sindu ini sangat indah sekali ya pemaparannya, karena biasanya ketika membahas ayat Al-Isra, ayat pertama ini adalah perjalanannya yang dibahas. Tapi pada kesempatan kali ini bagaimana kalau kita manusia biasa ingin Isra Mi'raj. Nah, tadi Ustadz Sindu istilahnya memberikan cara-caranya, harus bersih, tapi ya dengan dibersihkan itu ya banyak caranya ya Pak Ustadz ya. Ada yang sampai pecah hatinya dulu. Waduh, ini bisa nggak Ustadz kita bersih tapi tidak pecah hati ini? Waduh. Baik, baik. Salah Mangga satu kepada ciri orang yang disayang Allah itu memang harus pecah hatinya. oh gitu. Harus pecah hati dulu ya. Siap. Iya. Mangga dipersilahkan kepada Bapak Ibu. Alhamdulillah ini sudah hadir, ada Prof. Evi, ada Prof. Nandang, ada Prof. Toto, ada Prof. Neneng ini. Alhamdulillah Prof. Neneng hadir. Terus juga ada Pak Faiz. Mangga Ya, Bapak Ibu ada yang bertanya? saya lah nanyakeun ya. Siap, mangga Prof. Mangga Prof. Eh, terima kasih hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya bertanya sederhana sih ya. Jadi tadi kan harus suci ya, harus suci. Betul, Prof. Nah, Betul. aya nu hese teh ieu, suci ieu, ya. Ah, kokotor teh aya anu kokotor ditempelkeun ku urang, anu kokotor nu ngapung ka urang ayeuna teh, nya. Hmm. Jadi urang teh ari nya bisa di bahasa Sunda ieu teh. Bada Prof. Epik ngartieun bahasa Sunda. Sawias Prof, ah, Prof. Jadi ada yang memang apa ya, kita tidak berniat melakukan sesuatu gitu, tapi ternyata datang sendiri. Ya apalagi dengan melalui HP-HP itu sekarang kan, melalui WA itu banyak sekali yang kejelekan-kejelekan orang datang ke kita gitu. Kita tidak bisa menolak. Kemudian, contohnya ginilah, ya udah sholat khusyuk berdoa gitu kan, kaceurik doana teh. Kaluar ti masjid katingali nu make baju ketat gitu, nah ieu perenang gitu pengalaman perenang ya satu nama ya. Pakai baju ketat gitu kan, teu Udah pakai legging gitu nya. Legging, boom ya, You boom, can see Prof, you can see. henteu ieu mah boom teh anu bom teh gitu kan. Jadi, aduh ditinggali kumaha gitu kan, ditinggali. Jadi, nah hal-hal begitu kan kita susah, ya. Jadi ini saya ingin bertanya itu gimana nih caranya nih? Ya memang kita istighfar istighfar ya, panon anggar muraleng gitu kan. Nah ini hal-hal yang pengalaman, ini masih pengalaman hidup kita ya, sayalah ya kalau apa, mentawilkan ke siapa, ke Ustadz Adam kan dia mah sudah soleh, ya jalan aja pakai kacamata hitam dia mah supaya tidak kelihatan matanya kemana saja maksudnya, bukan tidak kelihatan objeknya ya. Nah itu gimana itu tuh ya, kita menghindari atau mentobati ya, di situ tepatnya gitu. Gitu aja lah dari saya Pak. Nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, hatur nuhun Prof. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. langsung Pak Baik, Ustaz. terima kasih Prof. Toto. Memang di dalam kehidupan ini kita tidak akan lepas dari yang namanya ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga dari godaan-godaan setan sebetulnya. Sehingga yang namanya mata, telinga, lidah ya, ini tidak akan bisa terlepas dari fitnah-fitnah dunia. Karena memang dunia itu adalah ujian, begitu ya. Semua akan diuji, mata kita akan diuji, telinga kita akan diuji, ya, lisan kita akan diuji, sampai hati kita pun akan diuji, ya. Karena memang dunia ini adalah tempat tempat ujian. Maka di sanalah kemudian bagaimana kita harus menyikapinya. Salah satunya, misalkan ya, jikalau kita habis dari masjid, kemudian melihat perempuan yang memang, apa tadi kata Prof. Toto itu, ketat mungkin ya, begitu, ya. Maka Nabi mencontohkan, ya kita harus memalingkan mata kita. Berarti itu adalah sebuah usaha yang sudah kita lakukan agar kita bisa terlewat dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesekali dengan lisan kita mengucapkan astagfirullahaladzim ya. Walaupun walaupun begitu ya, dengan cara yang lain ya, jikalau kemudian kita, melakukan keburukan itu misalkan da geulis pisan misalkan begitu ya, akhirnya socate molotot gitu. Aing bade ari bade ieu ngiceup lebar gitu. Akhirnya Mensyukuri ini ciptaan Tuhan teh Ustaz. nah eta Alhamdulillah we, alhamdulillah saya istighfar. ya. Maka jikalau ada keburukan-keburukan yang secara sengaja ataupun tidak sengaja kita lakukan, kita balas keburukan itu dengan kebaikan. Salah satu kebaikan sebetulnya dengan kalimat istighfar. Jadi, alhamdulillah itu anugerah yang sangat luar biasa sekali. Jikalau lisan kita ini masih bisa mengucapkan istighfar ketika kita melakukan ataupun mendapatkan keburukan. Ini anugerah yang sangat besar. Karena banyak orang yang ketika melakukan keburukan dia bangga dengan keburukannya, ya. Tapi kita masih dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat yang memang sebetulnya sederhana, tapi jangan sampai kemudian kita meremehkan. Sebagaimana, sebuah dalil, "La tahqiranna syai'an minal ma'ruf." Janganlah sekali-kali kalian meremehkan satu kebaikan itu walaupun kecil, ya. Kalimat istighfar itu adalah kalimat yang sangat agung, sangat luar biasa, begitu. Walaupun kadang banyak orang memandang itu adalah sesuatu yang sangat kecil, tetapi di sisi Allah, ya mudah-mudahan ketika kita melihat dan mendengar keburukan-keburukan yang kita tidak inginkan sebetulnya, tapi itu datang kepada diri kita, Allah akan hapus tobat dari mata kita dan Allah hapus dari tobat dari telinga kita. Itu mungkin Prof.
Ya. Nah, Pak Nanang, itu tak. Allah. Insya Allah mau ninggal kedua kali nah. Sahur Pak Paris ge cenah pami ninggal pertama mah alhamdulillah cenah pami ninggal nu kedua. Gitu. Prof di Sumarekon, Prof Nandang. Prof Nandang kade di Sumarekon ta, seueur nu ketat. Nah, Aduh. Pokoknya subuh Sami. minggu anjing-anjing. Iya. Sami Pak Ustadz ada oke Sami. Untung ya anak ieu penjaga Prof. Pak Adha bisa kedik Pak. Mangga Bu, mangga. Matur nuhun, bismillahirrahmanirrahim. Matur nuhun Pak Ustadz Sindu. Alhamdulillah ya kita sampai ke bulan Rajab yang tadi disampaikan merupakan salah satu bulan yang diharamkan ya dari yang 4 itu. Nah pertanyaan saya kenapa bulan itu diharamkan? Apakah karena ada peristiwa tertentu ya dalam hal ini Rajab ini ada Isra Mi'raj, kemudian bulan-bulan yang lain juga ada peristiwa-peristiwa istimewa atau memang tadi kan disampaikan Allah sudah menyatakan 4 bulan ini yang diharamkan dari bulan-bulan yang lainnya. Jadi apakah dimuliakannya itu karena ada peristiwa tertentu atau memang sudah ditetapkan Allah sebagai bulan yang mulia yang 4 itu. Terima kasih Baik. Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kenapa bulan-bulan yang haram ini menjadi bulan juga yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satunya sebetulnya itu adalah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebetulnya begitu ya. Tetapi kemudian para ulama ingin mengungkap ada apa sih sebetulnya Allah itu kemudian mengagungkan ataupun memuliakan dari bulan-bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab ya. Contoh misalkan ya di bulan Dzulqa'dah itu ya terdapat yang namanya haji wada misalkan begitu ya yang dimana di dalam bulan di bulan-bulan itu Nabi Muhammad melakukan perjalanan haji dan itu merupakan perjalanan haji terakhir dari Nabi Muhammad SAW ya contoh juga misalkan di bulan Zulhijjah terdapat Idul Kurban ya penyembelihan hewan kemudian berbagi kepada masyarakat itu merupakan bagian daripada syiar sosial agama ya bahwasanya Islam itu memang peduli secara sosial adanya ajaran cinta dan kasih sayang kepada sesama termasuk juga bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim kepada Ismail ya ketika berpuluh-puluh tahun hampir 80 tahun menunggu anak kemudian ketika lahir harus disembelih begitu ya itu ada peristiwa-peristiwa yang sangat agung gitu ya termasuk juga misalkan di bulan Muharram itu adalah terdapat sebuah perjalanan Nabi Muhammad SAW yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah ya itu bukan untuk kabur tetapi Nabi Muhammad adalah untuk membuat strategi ya membuat strategi seperti busur ditarik mundur dulu maka kemudian ketika dilepas dia akan melesat sampai kepada objek tujuannya maka sehingga ketika Nabi mencoba untuk membuat strategi mundur dulu ke Madinah kemudian melesat dengan busurnya sehingga bisa menguasai Mekah ataupun Fathul Mekah pada saat itu ya termasuk juga dengan bulan Rajab salah satunya adalah adanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu hanyalah beberapa hikmah saja sebetulnya yang diungkap oleh para ulama kenapa bulan ini kemudian menjadi bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala namun pada intinya adalah Allah memberikan aturan dan ketetapan bagi kita agar kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita beribadah ini beribadah dengan lekat gitu ya tidak hanya di bulan Ramadan tapi ternyata ada bulan-bulan yang lain yaitu bulan haram itu mungkin Iya. itu Nuhun berarti sudah ketetapan Allah dulu ya, bukan betul ada peristiwa-peristiwa dulu gitu. Pak. betul Jadi Pak Ada itu keadilan penghambaan teh aya teh Pak Ada. Mohon, eta teori Prof Toto siap. Mohon kemarin pas 70 tahun Prof Toto mengindikan teori-teori keadilan atas ketaatan ya Prof ya. Tauhidan. Siap, mohon Bapak Ibu sekalian, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 6:04. Jadi 6:05 alhamdulillah kajian Ya, kita itu Pak Ada minta share itunya ya materi dan kalau bisa videonya juga. Mangga siap Prof, nanti dimasukkan ke YouTube dan akan dibantu. Iya, betul Padha. Ke YouTube, Kumargi iya teh
anu ngariring anu sepuh hungkul geuning padha nu arana nama teu ngariring da kumaha tah padha sebagai penyelenggara tiasa ngariring nya nu urang mah geus saha sepuh hungkul gitu padha Berarti abdi Tambugang meureun. Para sagi ilmuna meureun. mohon tah kitu aya Pak Abdurrahman, aya Pak Ade, aya Pak Faris. engke di absen we ku padha ge tingalinya tapi ge tos ningali sadayana ya Siap Prof, mangga insyaallah di share di YouTube. Mangga Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini pada pagi hari ini kajian tafsir berjalan dengan lancar dan terima kasih utamanya kepada narasumber kita Ustaz Dr. Sindu Irwansyah atas pemaparan materinya yang sangat berharga sekali. Jadi bagaimana kita bisa untuk Isra Mi'raj ya. Ingin saya tambahkan sedikit bahwasanya ada juga hadis bahwasanya sholat itu adalah mi'rajnya mukminin bagi orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita sholat, kita terdahului dengan wudhu, kemudian kita juga melakukan penghambaan seperti tadi yang diterangkan oleh Ustadz Sindu, dan kemudian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sholat itu kita sedang bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita usahakan dalam sholat bukan hanya melaksanakan kewajiban atau menuntaskan kewajiban, tapi kita adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak Ustadz ya. Maka sebelum ditutup ada sedikit pengumuman dari Prodi mungkin Pak Ade ini bahwasanya bagi soal yang belum mengirimkan harap mengirimkan, dan kemudian bagi BAP yang belum mengisi sampai pertemuan 15 atau 14 harap segera diisi untuk Fakultas Hukum. Dan juga nanti jam 9 ada sosialisasi untuk pemilihan rektor, maka seluruhnya diharapkan untuk bisa hadir di auditorium lantai 8 untuk Fakultas Hukum. Baik, selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh dosen, untuk seluruh pimpinan Unisba dan juga seluruh mahasiswa, semoga seluruhnya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam aktivitasnya, dan juga sekarang sudah mau menghadapi pekan UAS, semoga seluruhnya diberkahi dan ilmunya dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Utamanya kepada Ustadz Sindu, hatur nuhun pisan. Hatur nuhun Pak Ustadz. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun sadayana. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mangga udud. Kopi Pak, kopi. Mangga